Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis Weekly Sentiment. Seperti biasa, saya akan membahas mengenai proyeksi dan ekspektasi terhadap pergerakan beberapa komoditi, terutama pada pergerakan minyak mentah dan emas, dan satu lagi pergerakan jagung yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami pergerakan yang bullish. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor fundamental apa saja yang mengaruhi ketiga komoditi tersebut, langsung saja kita mulai pada faktor positif. Untuk faktor fundamental yang positif datang dari Amerika Serikat, di mana beberapa hari yang lalu Fed menyatakan bahwa pihaknya akan segera merealisasikan paket stimulus terhadap perekonomian Amerika Serikat. Hal tersebut menjawab sebuah tantangan ataupun ekspektasi dari pasar, di mana kebijakan stimulus tersebut diperkirakan akan masih belum dipastikan dalam akhir tahun ini. Dengan adanya kepastian dari Fed tersebut, maka ekspektasi terhadap perekonomian Amerika Serikat diprediksi akan mengalami kenaikan dan akan segera pulih dalam beberapa waktu mendatang. Faktor positif yang kedua masih datang dari Amerika Serikat, di mana kemarin data inflasi Amerika Serikat dilaporkan mengalami penurunan. Hal tersebut memberikan sebuah sinyalemen positif bahwa penurunan minyak mentah yang sempat merosot sampai dengan level $78 per barrel rupanya memberikan keuntungan tersendiri bagi data inflasi Amerika Serikat. Dengan dirilisnya data tersebut, maka investor global yakin bahwa inflasi global akan mengalami penurunan seiring dengan adanya penurunan data inflasi yang terjadi pada Amerika Serikat, dan sebelumnya China yang juga mengalami penurunan inflasi sebesar 0,3%. Data yang ketiga masih datang dari Amerika Serikat, di mana faktor positif diperoleh dari naiknya data indeks manufaktur untuk bulan Juni yang dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 7,4 poin. Data tersebut di luar ekspektasi para pengamat, di mana indeks manufaktur sebelumnya diprediksi hanya akan meningkat sebesar 5,5 poin saja. Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan pada indeks data manufaktur tersebut, maka sektor real Amerika Serikat diprediksi akan mengalami pergerakan yang positif sampai dengan akhir tahun ini. Untuk faktor negatif, kembali lagi datang dari Amerika Serikat, di mana penjualan retail pada bulan Juni dilaporkan mengalami penurunan sebesar 1,2%. Kondisi tersebut memberikan sebuah ekspektasi bagi pasar, di mana penjualan retail ataupun permintaan pada konsumen masih bergerak fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir. Melemahnya penjualan retail tersebut memberikan sebuah jawaban bagi pasar konsumsi bagi Amerika Serikat, terutama pada konsumen Amerika Serikat, di mana penjualan retail masih akan bergerak fluktuatif setidaknya sampai dengan kuartal ketiga pada tahun ini. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan data teknikal, langsung saja kita mulai pada pergerakan minyak mentah, di mana beberapa hari terakhir pergerakan minyak mentah terus mengalami pergerakan yang positif. Bahkan pada hari ini harga minyak mentah mengalami penaikan yang cukup signifikan sampai dengan level $88 per barrel. Indeks ataupun data teknikal lainnya cukup mendukung, di mana relative strength index pada beberapa hari terakhir cenderung stabil di kisaran 60 sampai dengan 70. Oleh karena itu, ekspektasi ataupun prediksi bagi harga minyak setidaknya sampai dengan akhir pekan ini diprediksi akan mengalami kenaikan sampai dengan $90 per barrel. Kisaran logis bagi harga minyak tersebut, bahkan investor menarik kesimpulan bahwa pergerakan minyak akan stabil sampai dengan akhir bulan ini di kisaran level antara 87 sampai dengan $89 per barrel. Selanjutnya kita melihat pada emas, di mana emas sebelumnya yang sempat menyentuh level $1.600 per troy ounce pada hari ini kembali mengalami konsolidasi. Pergerakan emas cenderung bergerak melamban dalam beberapa hari terakhir terkait dengan adanya ekspektasi penurunan perhiasan di India terkait dengan adanya kenaikan inflasi yang cukup signifikan pada bulan Juni yang lalu. Oleh karena itu, permintaan emas di India yang merupakan negara konsumen emas terbesar kedua pada saat ini diprediksi akan mengalami penurunan setidaknya sampai dengan bulan September mendatang. Selanjutnya kita beralih pada pergerakan jagung, di mana untuk data teknikal sendiri pergerakan jagung terus mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan pada hari ini harga jagung menyentuh level $7,7 per basel, di mana level tersebut merupakan level tertinggi untuk tahun ini.
faktor cuaca yang buruk di Amerika Serikat, di mana spekulasi terhadap datangnya badai tropis El Nino diperkirakan masih akan menjadi sebuah fokus tersendiri bagi para investor. Oleh karena itu, pergerakan jagung diprediksi akan masih mengalami kenaikan setidaknya sampai dengan akhir pekan ini. Untuk tabel sentimen pada pergerakan minyak mentah diperkirakan masih akan bergerak seperti pekan-pekan sebelumnya, di mana pergerakan positif diperkirakan akan masih terjadi pada sisi fundamental, sedangkan pergerakan negatif masih cukup bergerak stabil pada pergerakan teknikal. Kondisi tersebut diperkirakan akan masih stabil terjadi sampai dengan akhir pekan ini. Sedangkan pada tabel sentimen emas, kondisinya masih cukup positif, di mana pergerakan cenderung bergerak ke kanan pada sisi fundamental maupun teknikal yang mengarah ke sisi bullish. Demikian penjelasan dari saya mengenai proyeksi pergerakan minyak mentah, emas maupun jagung. Berikut pula dengan prediksi-prediksinya dan juga faktor fundamental yang mempengaruhi ketiga komoditi tersebut. Sampai jumpa di PBIS Weekly Sentiment di sektor komoditi pada pekan yang mendatang. Sampai jumpa, salam PBIS.